Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran fisika, masih dengan saya Ibu Tati. Kita akan melanjutkan aplikasi dari induksi elektromagnet. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang konsep induksi elektromagnet dan aplikasinya itu yang pada kawat U dan generator. Sekarang kita lanjutkan contoh aplikasi induksi elektromagnet, yaitu pada komponen elektronika yang namanya transformator atau kita kenalnya trafo gitu. Lalu yang nanti setelah itu kita lanjutkan akan kita bahas juga tentang konsep GGL induksi diri. Nah, ini gambar trafonya. Kompetensi dasarnya masih sama seperti yang kemarin. Oke, kita lanjutkan. Ini. Jadi, transformator atau trafo atau transformer itu apa? Transformer itu adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Kemarin kita bahas kalau yang merubah dari energi gerak menjadi listrik itu namanya generator. Tapi kalau dari energi listrik jadi gerak, itu aplikasinya kemarin di gaya Lorentz, itu adalah motor listrik. Tapi kalau dari merubah dari energi listrik yang satu ke bentuk energi listrik yang lain, itu namanya transformator atau transformer. Ya. Transformator yang sering disingkat trafo adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik yang bukan DC. Ya, awas bukan DC ya, bukan arus searah, menjadi lebih besar atau lebih kecil dari tegangan semula. Jadi trafo itu buat apa sih? Buat menaikkan atau menurunkan tegangan. Makanya ketika di SMP kalian sudah bahas ada trafo step up untuk menaikkan tegangan, ada trafo step down untuk menurunkan tegangan. Nah, tapi awas, catatannya adalah tegangan yang dapat diubah oleh trafo itu hanya tegangan yang berubah-ubah terhadap waktu. Contohnya apa? Contohnya adalah tegangan bolak-balik atau tegangan AC. Sumbernya dari mana saja? Bisa dari generator, bisa dari dinamo, atau dalam kehidupan kita sehari-hari itu sumbernya dari PLN. PLN itu kan dari dinamo kan. Jadi bukan yang dari tegangan DC. Sumber tegangan DC apa? Dari baterai, dari aki. Nah, itu tidak bisa diturunkan atau dinaikkan tegangannya. Karena apa? Karena tegangannya itu yang dapat diubah adalah hanya tegangan yang berubah terhadap waktu atau tegangan AC. Kenapa demikian? Nanti kita akan bahas. Nah, ini contoh bentuk-bentuk trafo. Nah, ini kalau trafo yang besarnya itu yang kita kenal dengan istilah sutet gitu ya. Nah, ini trafo yang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini itu trafonya sudah ditempel di rangkaian elektronika. Nah, trafo itu digunakan dalam proses apa sih? Biasanya dalam proses transmisi jarak jauh. Apa yang dimaksud dengan transmisi jarak jauh? Adalah proses di mana penghantaran listrik dari sistem pembangkit listrik, misalkan tenaga air, PLTA, atau PLTN, atau yang di Cirebon itu ada PLTU yang di Kanci itu. Nah, listriknya dihantarkan sampai ke rumah-rumah kita. Itu namanya nanti proses transmisi jarak jauh. Nah, dalam proses transmisi jarak jauh, itu biasanya tegangannya itu harus dinaikkan.
dalam bentuk tegangan tinggi listriknya, agar apa? Agar untuk menghindari kehilangan atau kebocoran listrik gitu. Nah, makanya ketika dari PLTA atau PLTU seperti itu, maka ketika ingin dihantarkan listrik tersebut ke rumah kita, dinaikkan dulu tegangannya. Nah, dinaikkannya dengan apa? Dinaikkannya itu dengan trafo. Trafonya karena untuk menaikkan tegangan namanya step up. Ya. Sini sudah dinaikkan, sudah mau hampir sampai ke rumah-rumah kita, maka diturunkan secara bertahap. Step down. Jadi dari 400.000 volt turunkan sampai 132. Lalu di step down lagi sampai 33 kilovolt. Step down lagi, terus sampai masuk ke rumah kita. Kalau ke rumah kita hari ini sebenarnya nggak 450 ya. Yang banyak itu adalah 220 volt. Ya. Jadi tegangan yang listrik yang masuk ke rumah-rumah kita itu hampir sama, walaupun dayanya ada yang rumah mewah mungkin 2500 watt gitu, ada yang sederhana 1300 watt, ada yang sederhana lagi 900 watt gitu, ada 450 watt. Itu daya yang membedakan itu rumah mewah atau rumah besar atau rumah kecil atau rumah sederhana seperti itu daya. Tapi kalau tegangan yang masuknya itu sama, bukan 450 tapi 220 PLN. Negara kita membagikan dalam bentuk tegangannya itu sekitar 220 volt. Oke, lanjut sekarang persamaan trafonya. Nah ini, jadi tadi pertanyaannya mengapa harus arus AC? Karena trafo itu menggunakan konsep induksi elektromagnet. Jadi ketika ada input dari PLN masuk ke trafo, misalkan ingin dinaikkan atau diturunkan tegangannya, maka di sini kalau ada I, maka ada B, gitu kan ya. Kalau ada B, maka ada flux. Kalau ada flux, nah, itu kebutuhannya. Jadi harus ada GGL, tapi GGL-nya dihasilkan dari perubahan flux kan? Makanya tadi. Jadi di sini harus adanya delta I, perubahan arus yang berubah terhadap waktu. Karena apa? Karena agar dihasilkan delta flux yang nantinya menghasilkan GGL induksi. Nah, ketika I-nya tetap, maka nggak ada delta flux. Kalau nggak ada delta flux, maka nggak ada GGL induksinya. Jadi kata kuncinya di delta flux itu agar menghasilkan GGL induksi. Makanya harusnya delta I, bukan I yang tetap. Maka kalau delta I, maka sumber arusnya dari mana? Dari AC. Jadi kalau ada delta I, maka ada delta B. Kalau ada delta B, ada delta flux. Kalau ada delta flux, ada GGL. GGL dari kumparan input ini akan menginduksi ke GGL kumparan outputnya. Atau biasanya kalau yang ini disebutnya dengan primer, kalau yang ini disebutnya dengan sekunder. Seperti itu ya. Nah, lalu nanti besarnya GGL yang dari kumparan primer itu sama dengan kan N, seperti kemarin induksi elektromagnet ya, delta flux per delta T. Kalau dia sesaat, maka jadi do flux do T. Nah, yang dari kumparan sekundernya berarti kan min N, kalau ini N jumlah lilitan primer, yang ini jumlah lilitan sekunder. Ininya do flux do T. Nah, do flux do T yang dari kumparan primer dengan kumparan sekunder itu sama. Makanya ketika persamaan ini kita bagi, maka kita akan mendapatkan ini. GGL kan, lambang GGL ini kan sebenarnya satuannya volt, sebenarnya adalah suatu tegangan kan. Jadi makanya jadi ini dibagi ini jadi VP per VS, maka ternyata sebanding dengan jumlah lilitan. Jadi tegangan dari suatu trafo itu berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Makanya VP per VS sama dengan NP per NS. Oke. Nah, di konsep trafo ideal itu daya keluarannya itu sama dengan daya masukan.
atau istilahnya daya primernya sama dengan daya sekunder. Daya primer itu masukan, kalau sekunder keluaran ya. Sedangkan daya itu kan V. Jadi daya itu V kali I ya kan? Jadi daya primernya nanti VP dikalikan IP sama dengan VS dikalikan IS. Maka kalau saya pindah VP per VS, VS-nya turun ke sini berarti ininya IS per IP, maka kita akan dapat persamaan ini. Sedangkan tadi jumlah lilitan itu sebanding dengan tegangan ya kan, maka jadi NP per NS sama dengan VP per VS, ternyata sama I berbanding terbalik, IS per IP. Paham kayak gitu? Oke, itu trafo ideal. Jadi N-nya berbanding lurus dengan V, tapi V berbanding terbalik dengan I. Nah, bagaimana kalau trafo ideal ini? Trafo yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada kenyataannya, tidak ada trafo yang daya primernya sama dengan daya sekunder. Karena pada setiap trafo selalu timbul perubahan medan magnet di dalam inti yang akan menimbulkan arus pusar atau namanya arus eddy. Sehingga timbul panas pada inti besi. Nah, untuk memperkecilnya itu terjadinya arus eddy, inti tersebut dibuat berlapis-lapis dan disisipi bahan isolator di antara setiap lapisan. Nah, dengan cara seperti ini nanti trafonya tidak terlalu panas sehingga efisiensi trafonya menjadi lebih tinggi. Jadi kalau trafo yang bagus itu yang efisiensinya bagus dan tidak terlalu panas. Nah, pada trafo tidak ideal itu berlaku, maka ternyata keluarannya jadi lebih kecil karena kan tadi ada yang berubah menjadi panas. Ya kan? Maka berapa energi panasnya atau berapa daya yang hilangnya itu tinggal awal, ini kan lebih besar kan? Berarti daya primer dikurangi dengan daya sekunder. Nah, efisiensinya apa? Efisiensinya berarti daya sekunder dibagi dengan daya primer, berarti keluaran dibagi masukan dikali 100%. Semakin keluarannya hampir sama dengan masukan, itu maka efisiensinya semakin besar, berarti trafonya semakin baik. Ya, nanti P-nya bisa dipecah menjadi V kali I, ya, seperti itu. Nah, ini tadi gambarannya. Jadi agar trafo kalau kumparan ada medan magnet kan garis medan magnetnya menyebar seperti ini kan. Nah, ketika nanti kumparannya itu di dalamnya dikasih teras besi, maka medan magnetnya terperangkap. Nah, kalau terperangkap berarti akan sedikit yang berubah menjadi panas. Makanya di dalamnya trafo itu dibuat teras besi yang berlapis-lapis gitu bahannya. Ya, bahan yang bersifat magnetik gitu, tapi berlapis-lapis agar medan magnetnya terperangkap sehingga sedikit yang berubah menjadi panas seperti itu. Itu gambarannya. Nah, ini contoh soal trafonya. Ini kalau trafonya itu adalah trafo ideal. Bu, apa sih bedanya kalau trafo ideal dengan tidak ideal? Kalau di soal, biasanya kalau tidak dimunculkan kata-kata daya yang hilang atau efisiensi, itu berarti trafonya dianggap trafo ideal. Maka kalau trafo ideal tadi, V-nya sebanding dengan N, N-nya berbanding terbalik dengan I. Pokoknya yang sama I berbanding terbalik. Tinggal dibandingkan saja, maka kalian akan dapat. Dipahami, silakan. Oke ya. Sekarang bagaimana kalau trafonya tidak ideal? Ini juga mungkin pernah dibahas di SMP. Nah, ini cirinya. Jadi biasanya kalau ada kata-kata efisiensi 90%, berarti ini trafonya tidak ideal. Maka kita menggunakan persamaan dari efisiensi, ya, efisiensi trafo. Jadi ini ada VP, ada VS, ada PS, ternyata efisiensinya 90%, yang ditanya berapa daya primernya, arus primernya, dan arus sekundernya, itu dengan konsep ini. Nanti bisa kalian pelajari, di screenshot dulu, terus lalu dipelajari di waktu setelah ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep GGL induksi diri. Ini ada percobaan. Jadi GGL induksi diri itu apa? Sekarang kita pahami dulu ya. Saya akan jelaskan ini.
Jadi ini ada suatu rangkaian lampu, lalu dipasang induktor di sini. Induktor itu adalah suatu kumparan seperti itu. Nah, kumparan, lalu di sini rangkaiannya dipasang saklar, lalu di sini dikasih sumber tegangan. Jadi ada baterai, lampu, ada induktor, ada saklar. Nah, ketika saklarnya di-off-kan, dibuka, maka lampunya mati kan? Maaf. Ya. Oke, sekarang ketika saklarnya saya on-kan, karena ini ada sumber tegangan, ada baterai, maka lampunya nyala. Ya kan? Langsung seketika itu nyala. Ya kan? Nah, sekarang saklarnya saya matikan. Ternyata saya matikan saklarnya atau saya buka rangkaiannya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lampunya itu masih menyala sedikit. Jadi butuh waktu baru mati. Ya kan? Nah, ini sering kalian temukan kejadian atau fenomena ini ketika kalian mematikan tombol on off pada TV. Ya kan? Apa yang terjadi ketika kalian meng-off-kan, itu lampunya tidak langsung mati, tapi masih menyala sebentar baru mati. Nah, pertanyaannya listriknya dari mana? Padahal kalau listriknya tersebut yang dari PLN atau yang dari baterai, itu ketika rangkaian tersebut terbuka, maka seketika itu harusnya lampu langsung mati. Tapi ini nggak mati kan? Tapi masih nyala sedikit. Pertanyaan dari mana? Dari arus sisa. Tidak ada ya, tidak ada arus sisa. Nah, ini adanya dari mana? Dari tegangan induksi diri atau GGL induksi diri. GGL induksi diri itu munculnya pada alat-alat elektronik yang mengandung kumparan. Ya, jadi di situ apa definisi GGL induksi diri? Ini. Jadi GGL induksi yang dihasilkan dalam kumparan itu yang selalu menentang perubahan fluks utamanya atau penyebabnya. Jadi dihasilkan dari adanya perubahan fluks. Tapi ketika ada perubahan arus, ya kan? Nah, kalau ada perubahan arus, nanti besarnya GGL induksi diri itu sebanding dengan perubahan arus terhadap waktu. Makanya besarnya GGL induksi diri jadinya adalah, ini sebenarnya konstanta. Konstanta delta I per delta T. Ya kan, ini. Nah, konstantanya itu nanti disebutnya dengan L. L itu adalah induktansi diri. Jadi nanti berarti kalau delta I2 dikurangi I1 dibagi delta T. Jadi L-nya adalah induktansi diri. Satuannya apa? Satuannya nanti terkenal Henry. Ya. Oke, dari persamaan ini, tadi karena GGL induksi diri itu dihasilkan dari perubahan fluks, yang nantinya juga akan menghasilkan perubahan, jadi ada perubahan arus menghasilkan perubahan fluks seperti itu, maka besarnya GGL tersebut sama, hanya arahnya saja tadi yang melawan, jadi berlawanan. Nah, ketika dimasukkan ke persamaan ini, maka nanti dot-nya habis, maka jadi L, ini DI-nya saya integralkan, integral DI sama dengan N, jadinya D flux. Integral dari DI, I, integral dari D flux, flux. Maka kita akan dapat nanti di sini ada I kan, I-nya kita turunkan ke sini atau kita pindah ke ruas kanan. Maka kita akan dapat persamaan ini. Ini adalah untuk menghitung konstanta yang tadi di depan ini nih. Nah, ini apa? Ini itu adalah karakteristik dari suatu kumparan. Induktansi diri itu adalah karakteristik dari suatu kumparan. Ternyata besarnya berapa? Besarnya adalah N flux per I. Ya. Bagaimana jika kumparannya itu berbentuk solenoida? Kan kumparan itu ada solenoida, ada toroida. Nah, kalau dia berbentuknya solenoida seperti ini, maka nanti flux itu kan B kali A. Dianggap saja medan magnet yang menembusnya tegak lurus, jadi cos θ-nya bernilai 1, ya kan? Sedangkan B dari solenoida adalah mu 0 I dikalikan N per L, ya kan? Maka kita akan dapat nanti berarti N B dikalikan A, A-nya kita keluarkan, B-nya diganti dengan B solenoida tadi. Ya, maka kita akan dapat berarti besar L-nya, L dari solenoida ya,
induktansi dari suatu solenoida jadinya mu 0 N kuadrat dikalikan A per L. Ya, ini yang solenoida. Bagaimana kalau toroida? Ya, kalau toroida B-nya diganti dengan B toroida, yaitu mu 0 I per 2 pi A dikalikan dengan N, ya kan? Nanti rumusnya memang akan berbeda. Nanti coba kalian otret-otret ya. Oke. Nah, sekarang ini. Bagaimana jika penampang solenoida atau toroidanya diisi dengan bahan tertentu yang memiliki permeabilitas relatif sebesar mu R? Maka permeabilitas bahannya menjadi ini. Jadi mu-nya jadi mu R dikalikan mu 0. Maka induktansi diri solenoida dengan bahan inti atau LB jadinya ininya mu-nya bukan mu 0 tapi mu bahan dulu, N kuadrat dikalikan A per L. Ya kan? Nah, mu bahannya diganti dengan mu R dikalikan mu 0. Nah, mu 0-nya sendiri kan tadi L0. Induktansi yang tanpa bahan. Jadi nanti L bahannya itu dibandingkan dengan L yang tanpa bahan, jadi mu R dikalikan dengan L0. Oke. Nah, ini contohnya. Ini kumparan-kumparan yang ada di dalam rangkaian elektronika atau komponen-komponen elektronika. Biasanya tadi pada tombol saklar on off gitu. Makanya tadi lampunya jadi tidak langsung mati kan ketika di off kan. Ini karena ada kumparan itu karena menghasilkan GGL induksi diri. Awas, ini catatannya nih. Kumparan atau induktor itu akan menghasilkan induktansi apabila dilalui arus AC. Ya. Jadi dia akan bekerja sebagai induktor itu jika dia dialiri arus AC. Kalau dia dialiri arusnya arus DC, maka induktor tersebut hanya akan berfungsi sebagai penghantar biasa dengan besar hambatan tertentu. Ya, jadi nanti hambatan, kalau kalian nanti masuk ke konsep arus AC, hambatan pada induktor namanya XL atau reaktansi induktif. Itu kalau dia dialiri arus AC. Kalau dialiri arus DC, maka hambatannya tidak XL, tapi hanya R saja. Karena dia berfungsi sebagai penghantar biasa dengan hambatan sebesar R. R-nya R resistor. Ya. Oke, itu tentang konsep induktor. Nah, ini energinya. Energi yang tersimpan dalam induktor itu kalian bisa lihat nanti ini penurunannya, ya kan? KGL itu sama dengan L DI dt seperti itu. Maka ketika saya pindah di sini E, ya kan? Yang namanya energi itu adalah V kali I, ya kan? dt. Maka nanti GGL-nya bisa diganti dengan ini, L DI dt, DI dt-nya coret seperti itu. Maka kita akan dapat jadinya adalah energi atau W itu sama dengan L integral I DI. Integral I DI-nya setengah I kuadrat dikalikan dengan L, jadi W-nya nanti setengah L I kuadrat. Ini energi magnet yang tersimpan dalam induktor, atau energi yang tersimpan dalam induktor. Oke, ini contoh soalnya. Ini kalau cara mencari induktansi diri ketika ada perubahan arus. GGL-nya kan delta I per delta T. Maka cara mencari karakteristik dari kumparan atau induktansi rangkaiannya seperti ini. Bisa di screenshot dulu, terus langsung dipelajari. Tidak terlalu sulit. Oke. Ini contoh latihan soal. Ini latihan soalnya, maaf. Nah, ini latihan soalnya nanti kalian bisa kerjakan, lalu dikumpulkan ke guru fisikanya masing-masing. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4,
nomor 5, nomor 6. Oke, ada 6 nomor, nanti silahkan dikumpulkan ke gurunya masing-masing ya. Oke, itu saja yang berkaitan dengan trafo dan GGL induksi diri. Mohon maaf jika ada salah kata, kelebihan datangnya dari Allah. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.